Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Taubat merupakan tangga awal seseorang untuk menempuh jalan menuju Allah. Oleh karena itu, sebagai pondasi awal, taubat harus benar-benar kokoh sehingga menjadi benar-benar siap untuk menaiki tangga makom berikutnya. Berikut kutipan dari kitab Minahus Saniyah. Seorang hamba sebaiknya meneliti anggota tubuhnya, baik secara fisik maupun non-fisik, di waktu pagi dan sore. Apakah telah menjaga dari batas-batas Allah Ta'ala yang telah Ia tetapkan? Sudahkah anggota badannya melaksanakan apa yang Ia perintahkan, seperti menjaga pandangan, lisan, telinga, hati, dan lain sebagainya? Apakah melaksanakan perintahnya secara ikhlas atau belum? Apakah ia mengetahui salah satu anggota badannya melakukan ketaatan? Bersyukurlah kepada Allah, sementara ia merasa dirinya tidak layak untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Dan apabila ia mengetahui anggota badannya ternodai oleh perbuatan dosa, maka menyesallah dan memohon ampunan. Kemudian bersyukurlah pada Allah, karena Allah tidak menakdirkan melakukan maksiat yang lebih banyak, dan Allah tidak memberinya cobaan pada anggota badannya yang telah berbuat dosa dengan penyakit, luka, bisul, dan infeksi. Karena anggota badan tersebut berhak mendapatkan balasan melakukan keburukan. Langkah awal yang dimulai oleh seorang murid dalam menuju Allah adalah membenarkan dalam bertaubat kepada Allah Ta'ala dari seluruh dosa-dosanya. Apabila ia memiliki suatu beban, seperti pernah menzolimi atau berbuat sewenang-wenang, aniaya, dan lain-lain pada salah satu orang, maka hendaknya ia bergegas melunasinya pada pemilik hak tersebut. Jika hal itu memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan, hendaknya ia meminta kehalalan atau minta keikhlasan dari mereka. Karena orang yang tanggungannya masih tergadaikan dengan hak-hak sesama manusia itu, menjadi mustahil menuju pada Allah Zat yang hak. Syarat sah taubat adalah
benar-benar menyesal atas dosa-dosanya, serta sungguh-sungguh bertekad untuk tidak mengulanginya lagi seumur hidup. Barang siapa yang bertaubat dari dosa-dosanya, sementara ia masih terus-menerus melakukan dosa, atau ia masih bertekad mengulangi dosanya, maka tidak ada taubat sedikit pun baginya. Hendaknya seorang murid terus-menerus benar-benar mengakui kelalaian dan kealpaannya dalam melaksanakan apa yang diwajibkan baginya, dari notabene sebagai hak Tuhannya untuk disembah. Di saat ia merasa susah karena kelalaiannya dan hatinya menjadi hancur, sangat sedih karena Allah, maka hendaknya ia tahu bahwa Allah berada di sisinya, karena Dia yang Maha Suci telah berfirman, "Aku berada di sisi orang yang remuk hatinya, sangat susah dan sedih karena Aku." Keharusan bagi murid adalah menjaga dirinya dari dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar. Harus lebih keras menghindarinya daripada mengkonsumsi racun yang mematikan. Dan kekhawatirannya apabila melakukan dosa besar itu harus lebih besar daripada ketakutan memakan racun. Hal tersebut dikarenakan perbuatan-perbuatan dosa berimbas pada hati, sebagaimana racun yang menginfeksi tubuh. Hati merupakan hal yang lebih mulia, unggul bagi orang yang beriman daripada jasadnya. Bahkan hati adalah modal pokok bagi murid, adalah menjaga hati dan menghiasinya, sedangkan jasad adalah sasaran dari malapetaka dan bahaya, serta jasad tidak lama akan hancur sebab kematian. Hilangnya jasad hanyalah berpisah dari dunia yang sedikit dan menyusahkan. Adapun hati apabila rusak, maka akhirat pun hancur. Karena sesungguhnya tidak akan selamat dari kemarahan Allah dan tidak akan beruntung dengan mendapat ridho dan pahalanya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat.